Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini gua telah sampai di Monumen Sakti Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan saat ini gua berada di dekat masjid ya. Dan insya Allah gua akan mereview ada beberapa tempat daerah yang ada di Monumen Sakti Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Oke, ikuti terus perjalanan gua dari awal hingga akhir. Sampai jumpa, kita lanjut ke lokasi berikutnya. Oke, teman-teman, saat ini gue sedang berada di depan Panzer Saracen. Panzer dengan tipe PCMK 2 Saracen pada tanggal 5 Oktober 1965 digunakan untuk membawa jenazah pahlawan revolusi dari markas besar Angkatan Darat ke makam pahlawan Kalibata. Nah, sekarang gua akan mengajak kalian semua untuk melihat kendaraan ini. Coba sini ke depan. Nah, ini bannya Dunlop Tech Grip. Ini coba nih bagian ini. Ya, sekarang kita menuju ke belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Oke. Nah, ini bagian dari samping. Ya, bagian depannya sekarang. Bagian depan. Ya, ini kita berada di bagian depan dari kendaraan Panzer Saracen yang digunakan untuk mengangkut jenazah pahlawan revolusi pada tahun 1965 pada saat itu. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi berikutnya. Oke, ini adalah radio tipe GRC9. Pesawat ini merupakan salah satu sarana yang digunakan Pakostrat Majen Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan G30 SPK tahun 1965. Nah, ini adalah foto Letu PA Tendian, Ajudan Menko Hankam Kasab. Bajunya nih, bajunya. Ini foto. Ini adalah foto Letu PA Tendian. Ya, ini foto almarhum atau jenazah dari Letu PA Tendian. Oke, kita lanjut lagi. Ini peralatan golf yang digunakan oleh seluruh pahlawan revolusi. Nah, ini adalah senjata. Teman-teman nggak tahu ini senjata apaan. Senjata laras panjang, Karabenkel USA dan sepeda ponik Taiwan yang digunakan oleh agen polisi Sukitman pada saat melaksanakan tugas patroli di Jalan Iskandar Syah dan sekitar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ketika sampai di Jalan Hasanuddin dekat rumah Brigjen Panjaitan, yang bersangkutan ditangkap kemudian diculik oleh gerombolan G30 PKI yang pada waktu itu sedang menculik dan membunuh Brigjen DI Panjaitan di rumahnya. Peristiwa itu terjadi pertanggal 1 sampai 1/10/1965 sekitar pukul 4.30. Agen polisi Sukitman telah berjasa menemukan tempat sembunyikannya 7 pahlawan revolusi
oleh gerombolan G30 SPKI di sebuah sumur tua di Desa Lubang Buaya. Ini kan Letkol Sugiono, Yogyakarta. Ini keadaan jenazah waktu ditemukan. Nah, ini baju ini. Pakaian dinas upacara yang paling dikenakan Letkol Sugiono. Lanjut lagi, Kol Katamso dan Rem 078 Pamungkas, Yogyakarta. Ini pakaian dinasnya nih. Oke, dipercepat sedikit teman-teman ya. Nah, ini Maijen R. Suprapto, Deputi 1 Pangan. Nah, ini foto beliau sama istrinya nih. Ini pakaian yang noda darah yang masih menempel pada kemeja di sarung milik Jenderal Suprapto. Ini menjadi bukti keganasan G30 SPKI. Bagian dari peluru yang ditemukan di dada sebelah kanan. Pakaian asli ini. Nah, bajunya. Jadi ini sebenarnya teman-teman adalah bukti sejarah ya buat kita semua. Ini Letjen Jenderal Ahmad Yani. Ya. Tongkat ini. Topi dan tongkat komando peninggalan almarhum Jenderal Ahmad Yani. Celananya. Ini Maijen MT Haryono. Ini benda-benda peninggalan Maijen MT Haryono. Cincin emas dan celana dalam yang ditemukan pada jenazah. Si asli. Maijen S. Parman. Bagian dari peluru yang ditemukan pada tengkorak almarhum. Benda-benda ini milik Jenderal S. Parman yang ditemukan sewaktu jenazahnya diangkat dari sumur. Nah, ini radio nih. Radio tahun 1965. Ini DI Panjaitan. Ini Brigjen Sutoyo. Nah, ini pakaiannya nih. Ya teman-teman ya, gua rasa itu aja. Semua saksi ini menjadi saksi sejarah bahwa sungguhnya saat itu emang PKI cukup biadab membantes para jenderal pahlawan revolusi. Ini adalah bukti di mana semua masih terdokumentasi secara lengkap. Masih banyak. Kita lanjut ke lokasi berikutnya. Oke teman-teman, kita sedang berada di museum. Ini bagian belakang ya, tadi di bagian depan. Nanti gua akan coba ajak kalian semua untuk melihat detail apa aja yang ada di dalam dokumentasi yang ada di dalam museum ini. Ini rekonstruksi penculikan Jenderal Ahmad Yani. Rekonstruksi penculikan Jenderal TNI Suprapto. Rekonstruksi penculikan Jenderal S. Parman. Rekonstruksi penculikan Jenderal Sutoyo. Rekonstruksi penculikan Jenderal TNI MT Haryono. Ini rekonstruksi penculikan Letnan 1 Pierre Tendean. Rekonstruksi penculikan Jenderal TNI DI Panjaitan.
Oke, ini adalah foto anggota ABRI bersama masyarakat bersama menarik jenazah dari dalam sumur tua dengan menggunakan tali 4 Oktober 1965. Foto di Spenat. Foto asli. Ini foto tim Kipam KKO AL melaksanakan tugas pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari sumur 4 Oktober 1965. Foto Bajah Marteni AL. Tim Kifam KKO AL melaksanakan tugas pengangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dari sumur 4 Oktober 65. Jadi ini sebenarnya teman-teman foto-foto dari pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. Ini aslinya ya, sesuai dengan asli. Ini foto jenazah Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo sesaat setelah diangkat dari dalam sumur tua di Desa Lubangbuaya 4 Oktober 1965. Ini foto Jenderal Soeharto. Nah, ini dokumentasi asli nih. Persiapan pengangkatan jenazah korban sewaktu diangkat dari sumur. Masyarakat rakyat berduyun-duyun melepas pilihan terakhir pahlawan revolusi. Oke, saat ini sedang berada di Museum Penghiyatan G30S PKI. Aksi teror gerombolan C. Mamat 9 Desember 1945. Aksi kekerasan pasukan Ubul-Ubul di Sepatan, Tangerang. Tuh, 12 Desember 45. Pemberontakan PKI di Cirebon 14 Februari 1946. Ini peristiwa revolusi sosial di Langkat 1946. Pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu 23 Juni 1448. Pengacauan Surakarta 19 Agustus 1948. Keren banget ya. Pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. Nah, ini yang rame nih, yang terkenal nih Madiun. Pembunuhan di Kawadengan Ngawon 20 September 1948. Ya, ini adalah mobil Toyota Jeep nomor 441, mobil dinas Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto tahun 1965. Sejarah singkat mobil Jeep Toyota Canvas nomor 44 ini dengan nomor registrasi Angkatan Darat 7031 buatan tahun 1964 merupakan salah satu
mobil dinas Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat Pangkostrat tahun 1964 yang pada waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto. Mobil ini digunakan oleh Mayor Jenderal TNI Soeharto dalam memimpin operasi penumpasan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 di Jakarta. Ini penampakan mobilnya nih. Oke, ini adalah mobil dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Kendaraan ini pernah digunakan oleh pahlawan revolusi Jenderal TNI Ahmad Yani sewaktu menjabat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat tahun 1962-1965. The official car of General Ahmad Yani. Nah, ini nih. Nah, ini mobilnya nih. Mobil keren banget mobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi. Dan pada siang hari ini gue sedang berada di Monumen Sakti Pancasila Lubang Buaya, Jakarta Timur. Gue akan mereview bangunan bersejarah yang ada di lokasi ini. Dari di sini tuh ada banyak tempat ya. Ada sumur maut Lubang Buaya, terus ada rumah pusat komando, ada dapur umum. Jadi ikutin terus perjalanan gue dari awal hingga akhir. Kita lanjut lagi teman-teman. Jadi gue saat ini tengah berada di depan sumur Lubang Buaya, dan tepat di samping gue ini adalah rumah penyiksaan. Jadi gue akan tunjukin bagian-bagian yang ada di dalam rumah penyiksaan yang ada di Lubang Buaya. Oke teman-teman, nah kita sedang berada di rumah penyiksaan. Ini adalah rumah tempat terjadinya para pahlawan revolusi disiksa. Dan kalau yang gue tahu ya, berdasarkan apa yang gue lihat di filmnya itu, jadi dia dipaksa untuk tanda tangan untuk menyetujui tentang revolusi, dengan intinya dia disuruh tanda tangan untuk mendukung perjuangan PKI untuk menjadikan negara ini ya di bawah kendali PKI. Cuman para jenderal ini menolak dan akhirnya mereka dibawa ke sini. Ini adalah jenderal yang masih hidup dan yang akhirnya dihabisi di rumah penyiksaan ini. Ini adalah Majen TNI S. Parman. Ini tentara PKI Cakra Birawa. Nah, ini salah satu gerwani nih yang sedang membawa tongkat. Tiga jenderal. Itu yang satu siapa ya, Majen Sutoyo ya, siapa tuh? Kalian bisa bayangin gak sih dalam posisi pada tahun kejadian pada tahun itu, pada tahun 1965 saat itu. Kalau kita nonton di film kan waktu itu ya banyak nih di luar rumah ini tuh para simpatisan PKI. Nah, ini bagian depannya. Jadi ada 3 orang itu, Letu PA Tendean, Brigjen TNI Sutoyo, dan Majen TNI R. Suprapto. Itu yang tadi 3 tuh. Dan ini para tentara Cakra Birawa ya, yang memang ditugaskan untuk melakukan penyiksaan. Rumah penyiksaan diorama ini dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub
ketersaksian agen polisi 2 Sukitman. Oke teman-teman, saat ini gue sedang berada di depan, persis di depan Lubang Buaya yang ada di Jakarta Timur. Ini adalah Lubang Buaya di mana para jenderal dan pahlawan revolusi kita dimasukkan secara keji oleh PKI pada saat itu. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Selamat jalan para jenderal. Semoga, sumpah gue gak kuat melihat ini. Gue membayangkan tragedi itu di tahun 1965 lawan revolusi. Gue gak tega teman-teman, asik. Jadi ketika gue berada di situ, gue mau meneteskan air mata. Dimana ini adalah tempat bersejarah yang mana para pahlawan revolusi kita habis dibantai oleh para PKI. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bisa menjadi sejarah bagi generasi penerus anak cucu kita masa yang akan datang. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di pos komando. Pertanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan ke-30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Kita akan masuk di rumah pos komando. Ini sini juga ada balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lemari. Juga ada lemari. Ini ada mesin jahit. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sudah ke-13 PKI. Ini meja makan. Kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini ada kendi, ada balai. Dan ini ada balai ranjang. Nah, ini bagian luar. Ini adalah rumah yang digunakan oleh PKI waktu itu ya untuk melakukan rangkaian teror dan penculikan untuk membunuh dan menghabisi para pahlawan revolusi. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di dapur umum. Rumah ini pertanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Kita akan masuk ke bagian dalam dari rumah ini. Ini adalah depan, ini bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada meja. Dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi. Ini balai kayu. Ini juga ada balai kayu. Assalamualaikum. Ini adalah ranjang. Koleksi ini merupakan bukti sejarah dari peristiwa sebelum dan sesudah G30 SPKI. Ini lampu apa sih ini? Lampu zaman semprong ya namanya. Oke, sini masih ada cermin. Cermin, ada lemari yang masih ada cerminnya. Assalamualaikum. Ini adalah rak kayu.
tungku tempat masak air dangdang ya. Oh, iya. Ini kuali. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Nah dia nih teman-teman, genteng asli. Ini ada balik, terus ada kendi. Kayak gini deh. Kita menuju ke bagian belakang. Oke, gua rasa itu aja. Rangkaian vlog gua sudah selesai, gua anggap dari awal hingga akhir. Makasih banyak. Kita lanjut ke lokasi dan tempat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua sekarang berada tepat di depan patung diaspora. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pahlawan revolusi yang saat itu korban kebiadaban PKI pada tahun 1965. Ada tulisan yang sangat berharga dan wajib kita baca sini. Waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta, 1 Oktober 1965 dini hari. Nah, ini Garuda. Ini yang lagi nunjuk ke lubang buaya itu Jenderal Ahmad Yani. Itu Jenderal MT Haryono dan TNI. Jenderal S. Parman, Jenderal Pierre Tendian. Berikutnya adalah Letnan Jenderal R. Suprapto, Jenderal D. Panjaitan. Satu lagi itu Jenderal Sutoyo. Oke, mumpung kita berada di sini dan sebagai momen sejarah, mari sama-sama wajah kalian semua untuk mengirimkan doa untuk para pahlawan revolusi. Mari kita mengirimkan cipta untuk seluruh pahlawan revolusi telah gugur di lokasi ini. Mengirimkan cipta mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini adalah diaspora yang memang dibuat sengaja untuk mengenang peristiwa G30 SPKI. Kita sedang berada di mobil yang digunakan untuk menculik para jenderal pahlawan revolusi oleh pasukan Cakrabirawa pada saat itu pada tahun 1965. Ini mobilnya nih. Persis sih sama yang kita tonton di TV ya. Kayak gini mau mobilnya nih. Ya Allah, sumpah gue sih ngeliat ini terbayang dan gak bisa berkata-kata lagi deh sebenarnya. Ini adalah saksi yang masih ada saat ini sebagai bukti kejaman pemberontakan G30 SPKI. Oke, makasih banyak yang udah nonton vlog gue dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, bantu subscribe, like, share, and comment. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh-pengaruh komunis. Makasih. Salam rending, salam ghost enemy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.